Perkenalkan, nama saya Mary Rembulan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang semua materi dari public speaking dengan dosen pengampu Devi Barakati. Pengertian public speaking. Public speaking adalah kemampuan atau seni berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan pesan. Istilah ini berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu public yang berarti umum atau publik, dan speaking yang berarti berbicara, sehingga secara public speaking berarti berbicara di depan umum. Public speaking bertujuan yang didapatkan ialah goals. Public speaking menggunakan kata KFC yang berarti kutipan, fakta, cerita. Public speaking merupakan amanat agung dari Tuhan dalam Matius 28 ayat 17 sampai 28. Nah, menjadi panggilan setiap hamba Tuhan atau pengikut Kristus memiliki kemampuan untuk berbicara, better public speaking. Namun kita harus memiliki goals atau tujuan. Sebagai contoh adalah tokoh public speaking Musa berbicara kepada bangsa Israel. Dalam PB, yaitu Petrus, pada waktu dia berbicara kepada orang-orang banyak yang mendengarnya sekitar 3.000 jiwa. Sebagai pembicara yang memberitakan amanat agung, dalam Alkitab banyak penulis yang memiliki latar belakang yang berbeda. Contohnya Musa memiliki pengalaman sehingga dapat membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Paulus setelah bertobat dan melayani di Israel Asia, karena Paulus membekali dirinya memiliki kemampuan atau skill. Nah, metode belajar public speaking adalah project based, hot heights order thinking, skill, 5C, critical thinking, collaboration, creative communication. Yaitu chapter pertama, pengenalan diri, penguatan materi, penerapan materi, pengembangan materi. Nah, di sini dalam public speaking juga menjelaskan tentang produk dari dosen, yaitu materi, video, judul penelitian, dan laporan penelitian dalam hasil public speaking. Nah, dalam public speaking adanya class rules. Adalah itu evidence 100%. Bisa kita menghidupkan kamera, mematikan mic, catatan, foto bersama di tengah dan akhir. Nah, siapa yang pertama mendapatkan nilai 100, 30, 200, kecepatan 30. Nah, dalam public speaking bisa kita lihat adanya PowerPoint, Power Voice, Power Messenger, pesan yang tepat agar mencapai goals. Nah, kita masuk dalam pengertian komunikasi atau public speaking. Arti komunikasi menurut KBBI, yang pertama, pengiriman atau penerimaan pesan atau berita atau antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dipahami, dimengerti, hubungan kontak. Yang kedua, berhubungan dua arah, komunikasi yang komunikatornya dalam satu saat bergantian memberikan informasi. Menurut Dentot, komunikasi bukanlah apa yang disampaikan, melainkan apa yang diterima oleh audiens. Nah, macam-macam komunikasi dalam public speaking. Yang pertama itu public relation communication. Nah, kita masuk dalam TED dan Toastmaster. TED dan Toastmaster merupakan inspirasi atau materi. Kalau tidak, materi dan teknik. TED merupakan ideas worth spreading. Toastmaster, where leaders are met. Public speaking, our leaders are look to do, and your confidence and your communication and public. Nah, tentunya sebagai public speaking atau pembawa berita, tentunya menghadapi tantangan. Nah, tantangan yang dihadapi oleh pembicara biasanya itu dari diri sendiri. Karena apa? Tidak merasa yakin, tidak pede, dan banyak hal-hal yang membuat diri kita tidak percaya, sehingga apa yang kita akan sampaikan ke orang merasa canggung. Yang kedua, dari luar, contohnya dengan adanya teknologi. Namun kita harus memilih apa yang akan kita gunakan dalam membuat narasi.
Unsur informasi, media sebagai komunikasi. Nah, langkah pembuatan dalam public speaking adalah ketika kita mempersiapkan materi, mempersiapkan diri kita, melihat audiens, dan memberikan media. Nah, dalam public speaking tentunya adanya pelaksanaan waktu. Makanya adanya simulasi kuis terbagi dua. Pertama, verbal, adanya kata yang tetap menggunakan cara, yang non-verbal menggunakan percaya agar dapat dimengerti. Oke, kita masuk dalam persiapan public speaking. Yang pertama itu adanya materi. Materi hal apa yang akan disampaikan di depan umum agar didengar oleh audiens. Kostum yang benar, rapi, sopan, menggunakan media yang baik dan benar. Nah, sebagai public speaking ternyata juga kita harus menyiapkan planning, rencana A dan B. Habis itu kita masuk dalam materi. Materi, great opening. Kita harus memiliki opening yang benar dan sopan. Expressing things, hal apa yang sudah diterima atau aplikasinya apa yang sudah didengarkan oleh audiens. Mengingat pesan-pesan apa yang telah kita dengar, biasanya memahami dalam materi. 3M yaitu menarik, menghibur, dan menginspirasi kepada audiens. Nah, seorang public speaking tentunya harus memiliki kostum yang sopan dalam kondisi keadaan memberi debat yang terbaik, unique, mempersiapkan segalanya karena akan ada perhatian dari oleh orang-orang. Public speaking harus menyediakan media, tools, LCD, LED, atau operator dalam media, terdapat medsos file. Nah, seorang public speaking harus memiliki planning A dan planning B seperti yang saya bilang tadi. Apa yang akan menjadi rencana A dan B. Nah, tentunya dalam public speaking adanya pelaksanaan. Tentunya seorang public speaking harus adanya pelaksanaan. Yang pertama itu sebagai public speaking datang lebih awal untuk melihat kondisi yang ada di tersebut, berjalan keliling ruangan, cek sound, cek jalannya slide agar pendengar bisa break agar mereka tidak merasa monoton. 2. Berhenti sebelum waktunya. Yang ketiga, pulang lebih lambat agar memiliki waktu untuk audiens untuk bertukar pikiran. Yang keempat, pengulangan poin pertama. Nah, kita masuk dalam evaluasi. Tentunya sebagai public speaking harus memiliki evaluasi, mulai dari rekaman, respon pendengar, undangan baru atau tidak ada. Nah, kita masuk dalam public speaking menerima pesan dengan baik, menceritakan kembali ke orang lain, dan kita harus membuat orang mengetahui di mana kelemahannya. Nah, ternyata sebagai public speaking harus ada tips. Tipsnya itu tentunya sebagai public speaking merasa tidak percaya diri, takut, gugup merupakan hal yang biasa. Karena apa? Kita harus bisa menghadapinya dengan percaya diri. Kita harus tetap menghadapinya dengan cara belajar. Bagaimana caranya? Yang pertama, membuat rekaman berbicara di depan cermin, mengatakan dengan semenarik mungkin. Nah, sebagai tipsnya, public speaking membangun rasa percaya diri. Nah, tips untuk agar tidak takut, volume dan power suara harus jelas. Yang ketiga, memilih bahan yang akan disampaikan. 3 kunci hal dalam public speaking sebagai pembicara dibatasi oleh waktu. Nah, tentunya kita sebagai pembicara pasti mengalami namanya itu bahwa karena waktu yang terlalu pendek, makanya 3 hal yang tidak pernah kembali yaitu waktu, perkataan, kesempatan. Nah, kalau kita dalam juga itu 3 hal yang membuat kita dewasa, adanya kesabaran, ketulusan, rasa syukur. Yang membuat kita berharga, yang pertama itu komitmen, kerendahan hati, kejujuran. Satu yang pulang dalam kehidupan kita yaitu komunikasi apa yang sedang ditangkap oleh audiens atau hal apa yang sudah didengar
apa yang dirasakan oleh audiens. Apakah mereka menerima dengan baik? Apakah mereka dapat memahaminya atau tidak? Sebagai public speaking harus mendapatkan perhatian audiens dengan berusaha keras, sebab kita unik seperti seorang penjual yang mencari pelanggannya. Tentu dia fokus pada mendapatkan perhatian oleh orang-orang. Mari kita memiliki beberapa hal yang perlu kita segera mulai melakukan. Tujuan kita adalah berfokus kepada amanat agung dalam Matius 28 ayat 17 sampai 8. Nah, seorang public speaking juga harus adanya penekanan dalam mengeraskan suara atau memperlambat teori agar dapat dipahami oleh audiens menggunakan alat bantu, contohnya gambar, video, lagu. Lagu di sini bisa di awal, di pertengahan atau di penghujung. Nah, tentunya kita sebagai seorang pembicara tentunya pernah mengalami adanya kesalahan. Penampilan, no fashion, no smile, no endurance. Kita harus yang terbaik, membuka dengan senyuman, bukan gugup. Kebanyakan bermasalah dengan posisi kedua tangan dimasukkan ke dalam kantong. Tangan di pandangan berpidato, berbicara. Karena sebagai speaking kita harus menggunakan penampilan yang benar-benar baik. Sebagai public speaking harus memperhatikan setiap penampilan sebaik mungkin. Nah, kesalahan dalam public speaking, materi, no boom factor, no point, no funny, no move. Nah, sebagai public speaking harus berhati-hati dengan waktu, seperti judul yang bahasa Inggris yang tidak baik, sulit dipahami. Makanya sebagai public speaking berbicara dengan relevan atau sesuai dengan konteks, rileks, adanya inspirasi, mengunggah ide praktis, memiliki data-data yang bagus dan dapat dilakukan oleh audiens. Nah, sebagai public speaking yang menata emosinya, rasa gugup, low volume, excited. Nah, seorang public speaking tentunya mengalami kurang persiapan, terlambat, suara menjadi pelan. Pada saat menyampaikan pesan harus memiliki semangat yang cukup. Nah, seorang public speaking harus memanage waktu, tidak menyampaikan materi terlalu panjang sehingga audiens tidak merasa bosan. Namun kita harus memilih topik yang baik yang tidak kepanjangan dan tidak membuat apa yang kita sampaikan berulang-ulang kembali agar audiens tidak merasa bosan. Nah, sebagai pemimpin harus berhati-hati melakukan datang terlambat, tidak berpakaian seenaknya, dan seorang public speaking jangan terlalu lama. Nah, jangan membuka pembukaan yang membosankan, merasa sok tahu, so dekat, terlalu lama. Adalah hal dalam public speaking yang terlarang, yang dimana monoton, berbicara tidak etik, audiens, menggunakan kata-kata yang benar agar tidak menyinggung audiens. Nah, tentunya kita harus menggunakan pernyataan, pertanyaan, melemah di akhir sesi, membuat kita sendiri tidak boleh membaca slide sendiri, tetapi membiarkan audiens untuk membaca slide kita. Nah, sebagai audiens memberikan kesempatan memberikan pernyataan, pertanyaan agar tidak membiarkan audiens membaca apa yang menjadi slide kita. Mereka dapat belajar agar audiens dapat memahaminya. Jadi, public speaking merupakan harus mengetahui apa yang menjadi yang disukai oleh audiens dan harus paham tentang kondisi pada waktu menyampaikan sesuatu di depan umum, karena itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin atau seorang pembicara di depan umum. Kiranya
dapat memahami, agar kita dapat mengerti apa yang telah kita sampaikan di depan umum. Puji Tuhan, haleluya.